Sepulang bulan madu, Gilga Syahid ngamuk di panggung. Gilga Syahid bikin geger jagat maya. Baru saja mengukir bahagia honeymoon di negeri Gajah Putih Thailand, suami Happy Asmara heboh ngamuk di atas panggung hingga banting mic. Peristiwa itu terjadi saat Gilga manggung di kota udang Cirebon sepulang bulan madu di Thailand. Ada apa dengan Gilga? Mengapa suami Happy Asmara sampai sengamuk itu di atas panggung? Aksi ngamuk sampai banting mic di atas panggung, Gilga Syahid dipicu karena merasa tersinggung dengan ulah panitia yang meminta ia berhenti bernyanyi di tengah ia sedang membawakan lagu. Tak mau fans setianya kecewa, Gilga pun menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf di media sosial. Monggo Mas yang bilang aja Mas. Mas yang bilang aja. Ini lagu biasa istimewa, selalu ketemu lagi di next event bareng Gilgostik. Lantas benarkah aksi ngamuk Gilga bukan semata-mata ia kecewa diminta panitia berhenti bernyanyi di atas panggung, tapi juga lantaran ia cukup kelelahan usai menjalani bulan madu di Thailand. Apalagi saat kami temui baru-baru ini, Gilga belak-belakan mengaku sudah ditagih mama mertua segera punya momongan. Ya, katanya semoga cepet sih, soalnya udah berharap banget pengen cepat menimang cucu dari anak yang paling disayang kayaknya. Kalian nggak menunda ya? Enggak, insya Allah enggak. Intinya kalau memang udah diberi, kita siap gitu aja. Kita berharap yang terbaik aja gitu. Iya, 2 bulan pasca resmi menikah, Gilga dan Happy Asmara lebih banyak LDRan. Demi mewujudkan keinginan sang mama mertua yang ingin buru-buru nimang cucu, Gilga dan Happy Asmara terbang ke Thailand untuk menjalani bulan madu. Seru banget sih Mas honeymoon. Karena aku orangnya nggak pernah keluar rumah ya, nggak pernah jalan-jalan. Jadi ya istriku yang ngajarin aku buat jalan-jalan keluar rumah, ketemu sama orang-orang tuh. Aku nggak pernah keluar rumah. Pemilihan ke Thailand pun dari Happy ya? Iya, dari Happy semuanya. Aku cuma ngikut doang Mas. Andrew Andika hadiri akikah Baby Love, Tengku Dewi pun menangis. Satu setengah bulan setelah kelahiran baby Zia Savannah Love, Tengku Dewi menghelat tasyakuran akikah dan potong rambut anak keduanya itu di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Minggu siang kemarin. Sebisa mungkin justru waktu dia di perut kan dia banyak ngerasain mamanya sedih ya. Aku malah berjanji kayak dia harus bahagia. Makanya acaranya juga tasyakurannya aku bikin yang happy gitu. Jangan sampai dia kekurangan apapun. Itu udah janji aku dari dia di dalam perut sih. Sepanjang prosesi acara tasyakuran akikah Baby Love, terlihat Andrew Andika ikut mendampingi Tengku Dewi. Aku berusaha untuk Zaya nggak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan akikah dari ayahnya gitu loh. Kayaknya saya zolim ya sama anak saya kalau saya cut off, maksudnya aduh nggak mau deh karena saya lagi bermasalah. Itu saya zolim ya, makanya saya mencoba untuk dewasa dan alhamdulillah papanya juga komunikasinya baik. Pasangan suami istri yang sedang berperkara cerai di Pengadilan Agama Cibinong Bogor itu tak tampak sedang ada masalah. Mereka juga foto bersama dengan keluarga dekat serta sahabat-sahabatnya yang hadir. Pemandangan itu sepertinya menyiratkan Tengku Dewi dan Andrew Andika membuka pintu rujuk. Disinggung soal rujuk, Tengku Dewi tidak memberi penegasan.
Saya nggak mau mendahulukan Allah ya, mendahulukan Tuhan ya. Tapi sampai saat ini memang proses sedang berjalan. Saling kenal tuh udah hampir 11 tahun ya. Dan mungkin memang ada masalah ini juga nggak ada yang mau, juga ada masalah. Kita juga sempat konflik, tapi akhirnya baik-baik dan kita duduk bersama dengan kepala dingin. Ini maunya gimana? Kabar Tengku Dewi dan Andrew Andika baikan sudah terdengar ketika anak kedua mereka lahir pada 31 Juli lalu. Ketika itu, Andrew hadir di rumah sakit dan mengazankan baby Love. Setelah itu, komunikasi serta pertemuan Andrew dan Tengku Dewi menjadi sering. Sempat diberitakan telah mencabut gugatan cerainya, Tengku Dewi kemudian membantahnya. Dan kini, ibu dua anak itu pun terlihat lebih melunak kepada Andrew. Sekarang bukan hubungan pacaran loh, ini udah menghasilkan 2 anak. Kita bisa ngadapin misalnya 11 tahun bareng-bareng, masa ada masalah kayak gini kita langsung egois gitu. Jadi banyak hal-hal yang bener-bener kita pikirin mateng-mateng walaupun awalnya berat ya. Ahmad Dhani bagi-bagi warisan buat Al, El, dan Dol jika menikah nanti. Di saat ketiga putranya sudah beranjak dewasa, inilah saat yang tepat bagi Ahmad Dhani mempersiapkan diri untuk pernikahan anak-anaknya. Gak kerasa waktu berlalu begitu cepat, Al, El, dan Dol yang dahulu kecil kerap bertengkar gemas, kini ketiganya kompak menggandeng wanita pujaan mereka. Sebagai ayah, tentu Ahmad Dhani tersenyum bahagia melihat ketiga putranya sudah menemukan tambatan hatinya. Tak menutup kemungkinan bahwa Al, El, dan Dol bisa saja menikah dalam waktu dekat. Saya lagi cari pilihan. Kan rumah ini nanti kan buat Al. Nanti kalau Al udah menikah, rumah yang saya tinggal nanti buat Al. Jadi saya harus pindah. Itu pilihannya ada beberapa. Saya sih lebih suka yang bisa melihat gunung. Ahmad Dhani ternyata menunjukkan rasa sayang pada Al, El, dan Dol bukan melalui kata-kata, tapi melalui warisan, yakni rumah mewah yang selama ini ia tempati telah dikirimkan kepada Al-Ghazali ketika kelak sudah berumah tangga. Ini kalau Al udah menikah akan ditempati oleh Al, karena emang ini sudah diwariskan untuk Al. Tak hanya rumah untuk Al, ternyata diam-diam Dhani juga sudah menyiapkan rumah untuk anak keduanya El Rumi. Namun sayangnya, untuk Dul Jelani, Dhani menyerahkan itu semua kepada mantan istrinya, Maya Estianti. Lantas benarkah Dhani tak menyiapkan rumah untuk Dul? Nggak mungkin dong itu studio itu kan udah saya hibahkan kepada L. Rumah ini udah saya hibahkan kepada Al. Gitu. Jadi saya memang berencana pindah karena rumah ini kalau Al misalnya besok minta mau menikah, bawa istrinya pulang ya ke rumah ini. Saya angkat kaki dari rumah ini. Gitu. Rumah yang depan akan menjadi hak milik L. Karena dulu kan tinggalnya sama bundanya. Ya masa saya ngasih rumah bundanya nggak ngasih, gimana sih? Namun fakta lain yang juga mengagetkan, Tisa mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya Al, El, dan Dol memiliki gandengan dalam waktu yang sama. Akhirnya benar-benar tiga-tiganya punya gitu. Maksudnya itu pertama kali ya? Pertama kali. Emang biasanya nggak pernah tiga-tiganya punya ya? Biasanya jarang sih Kak. Rata-rata ya, maksudnya selama aku pacaran sama Dul kan berarti ini udah mau jalan 4 tahun. Itu misalnya kalau Dul punya pacar, entah duanya jomblo atau satunya jomblo, atau waktu Dul jomblo kakak-kakaknya punya pacar gitu. Jadi belum pernah ada yang bertiga bareng gitu sih. Oh belum pernah? Belum pernah, jadi ini kayak first time. Jadi dari dulu kalau misalnya pada jalan nih bareng-bareng, berarti Dul sama Tisa, Aku sama Dul. kakak Al Sendiri. kakak L Sendiri juga. Dulu Dhani yang sudah gak sabar menikahkan ketiga putranya berbeda dengan Bunda Maya yang malah tak ingin memaksa anak-anaknya menikah cepat. Maya cukup santai. Malahan nih, saat healing di pantai bersama, Bunda Maya mencoba teknologi AI yang memperlihatkan wajah calon baby Al bersama Alisa dan calon baby Dul dan Tisa nantinya. Katanya si Al-Ghazali lagi ngajarin kita bikin AI antara percampuran 2 foto, terus anak-anak kita bentuknya seperti apa. Ada anaknya Dul sama Tisa nih ya.
Kondisi rumah tangganya dengan Paula belum membaik, Baim Wong OTW mendoda. Hampir 4 bulan, kondisi rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven mengalami keretakan dan belum kunjung membaik. Selama itu pula, Baim dan Paula tak pernah lagi terlihat tampil bersama. Di tengah ketidakjelasan kondisi rumah tangga Baim Wong dan Paula, tiba-tiba seorang sahabat Baim mengungkap bahwa bapak dua anak itu akan berganti status menjadi duda. Bang, Lu pengen masuk The Dudas ya emang? Kapan ofisialnya Baim? Udahlah jangan dilama-lamain. Segera. lain ada kamera nggak boleh gitu. Baik Baim Wong maupun Paula Verhoeven dengan memberi jawaban tegas. Setiap kali ditanya soal rumah tangga mereka yang dikabarkan retak, keduanya hanya minta doa. Seolah masih menaruh harapan, hubungan mereka akan kembali membaik. Bukan selalu handphone dan juga untuk kedai Bunings dan juga kedai Juventus. Guys, kalian keren banget semuanya. Walaupun sekarang aku Robi Purbadan. Insya Allah, doain aja. Retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven mengejutkan publik. Ya, publik tak menyangka Baim dan Paula yang kelihatan harmonis tiba-tiba memutuskan pisah rumah dan tidak lagi tampil bersama. Padahal, dua anak mereka masih kecil dan butuh perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh. Dikabarkan nikah siri, Ria Ricis santuy aja. Sama dirugikan lantaran digosip miringkan nikah siri, Ria Ricis memilih menanggapi soal kabar miring dengan suami Aurel Hermansyah. Alih-alih meradang sampai melaporkan ke pihak berwajib, keluarga Ria Ricis malah adem ayem, tak mau menggubris kabar pernikahan siri dengan Atta. Aku nggak tahu dan itu tidak benar ya. Kalau gitu-gitu biasanya sih kita ketawain aja sih. Tapi karena sesuatu yang nggak benar, jadi kita santai aja sih dalam merespon. Ya, dibanding Ria Ricis, mungkin kabar minor pernikahan siri itu tak begitu besar pengaruhnya bagi Ricis dibanding Atta Halilintar yang gara-gara kabar tersebut mengguncang kebahagiaannya bersama Aurel. Sebagai seorang kakak, Okky Setiana Dewi malah meminta netizen jangan terlampau iseng hingga merugikan orang lain. Ya sudah lah ya, jangan iseng-iseng ya para netizen. Ya, doain aja yang baik-baik semuanya. Kalau ada panggil sebagai saksi mungkin mau hadir atau seperti apa Ici? Saya lagi syuting series. Jadi sekarang aja tuh syuting anak gitu. Ini aja belum makan, saya pengen makan. Anda sudah membuat laporan apa tadi? Sudah membuat laporan juga sisanya Ici?